dalam ya. Gitu sih. Tadi kita sudah info konsen ya. Nah, saya jelaskan dulu alatnya. Itu. Yang pertama adalah lampu sorot, near beacon, kemudian ini perlak ya. Lalu ada, ini sebenarnya tidak digunakan lagi ya, betadine tidak kita gunakan lagi. Kemudian ini ada kapas cebok ya, lalu ada IUD-nya ya. Lalu ada celemek atau barak shot ya. Kemudian ini ada bak instrumen steril berisi yang pertama handscoon steril ya. Saya keluarkan dulu handscoon steril. Kemudian ini cocor bebek atau spekulum ya. Jadi cocor bebek, cocor tuh mulut bebek ya. Nah, nanti pas masukin cocor bebek posisinya gini ya. Jadi telunjuknya kita tekan bagian atasnya biar apa? Biar nggak kebuka ya. Terus jempolnya di sini ya. Nah, pada saat masuk posisinya seperti ini ya. Posisinya miring seperti ini, kita masukkan semua. Kalau sudah masuk semua baru kita putar ya. Kalau sudah diputar seperti ini, lalu kita tekan ini. Nah, biar kebuka ya. Kalau sudah terbuka seperti ini, lalu kita kunci biar dia nggak nutup ya. So, kalau udah dikunci dia tidak menutup sendiri ya. Kalau sudah selesai, ininya kuncinya dibuka lagi ya. Lalu kita tutup, lalu kita miringkan lagi, baru kita tarik ya. Apa namanya? Cocor bebek atau spekulum. spekulum. Lalu ini namanya sonde uterus. Sonde uterus. Nah, di sini ada angka-angka penggaris ya. Jadi ini untuk mengukur kedalaman uterus ya. Nanti pas masukinnya ini posisinya seperti ini ya. Jadi masukin. Nah, oh ya, betadine ini nanti kita tuangkan ya. Jadi kalau lagi ujian, sebelum teman-teman pakai handscoon, ini susah. Sebelum pakai handscoon yang steril ya. Nah, di sini ada kom kecil. Jadi teman-teman bilang aja, tuangkan betadine ya. Jadi kom kecilnya nggak usah dikeluarin ya. Jadi tuangkan betadine sebelum pakai handscoon steril. Terus nanti ini dicelupin ke betadine tadi. Terus kita giniin biar si betadinnya ngalir. Jadi nanti pas kita masukin ke rahim ya, terus kita tarik lagi, kita lihat betadine yang kehapus sampai angka berapa. Misalnya betadinnya kehapus sampai angka 10, berarti kedalaman uterus atau kedalaman rahimnya sampai 10 cm. Nah, nanti ini fungsinya untuk apa? Nanti disesuaikan dengan IUD ya. Nah, IUD-nya ini juga sama, kayak ada ininya, ada angka-angkanya. Nah, ini namanya tabung inserter ya. Jadi nanti kalau ininya 10 cm, tabung yang biru ini kita 10. arahkan ke angka 10. Paham ya? Oke, jadi ini apa sekali lagi namanya? Sonde uterus ya. Oke, kemudian ini gunting. Gunting untuk apa? Untuk motong benang ya, karena ini si IUD ini nanti ada benang sekitar 6 sampai 7 cm. Nanti kita sisakan benang ini di luar serviks sekitar 2 sampai 3 cm. Kenapa nggak dipotong semua? Karena fungsi benang itu nanti bisa ngecek si IUD-nya masih terpasang atau tidak. Jadi kalau lagi pipis tuh pasien bisa ngodok gitu, dikodok sendiri gitu ya. Kalau masih teraba benangnya berarti masih terpasang ya. Kemudian ini namanya tampon tang ya. Tampon tang ini nanti untuk ini nih. Nah, jadi nanti sebelum kita pasang maupun setelah kita bersihkan lagi serviksnya pakai ini ya. Nah, terus ini harusnya steril, jadi harus ada di sini ya. Apa tadi namanya nih? Tang spontan. Oke.
Kayak 2 tahun ini insya Allah nanti nggak akan ketukar antara tampon tang sama korentang ya. Kalau 2 tahun lalu sampai ke belakang untuk SOP-nya itu kita pakai korentang juga ya. Biasanya banyak yang remedial gara-gara ngambil alat nggak pakai korentang. Nah sekarang mah kita sesuaikan karena di rumah sakit udah nggak pakai korentang. Yang penting nanti kita udah cuci tangan, langsung ambil handscoon yang steril. Ya. Oke, nah, satu lagi nih. Ini namanya duk bolong. Ya, duk bolong. Oke, nah ini boleh kalau misalnya kita mau siapkan di sini ya, di tabung, di bak instrumen yang steril, biar nanti tinggal disesuaikan ininya. Nah, yang penting nggak boleh kena tangan kita ya. Jadi harus steril. Nah, gitu ya. Nah, karena saya mau ngejelasin dulu, saya izin pegang dulu ya. Nah, kalau masih baru, ini posisinya seperti ini, kita lepaskan dari sini. Ya. Terus ini namanya IUD copper tag karena seperti huruf T ya. Nah, ini nanti sebelum kita masukin, kita lipat terus masukin ke tabung inserternya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti posisinya pada saat masuk itu seperti ini, bukan seperti ini ya. Jadi pas masuk posisinya tiduran seperti ini. Terus nanti pas udah mentok kita dorong, dorong ya. Nanti ini akan terpasang di uterus atau rahim ya. Kalau sudah di uterus kita ambil ini. Nah, ini kan ada benang. Nanti kita potong sekitar sini. Sisain sekitar 2 sampai 3 cm ya. Tadi untuk ngecek pasiennya ya. Kalau masih terpasang atau tidak ya. Oke. Kita masukin dulu cepat. Jadi kalau baru pasang IUD ini steril semua ya. Kalau misalnya kedalaman uterusnya 8 cm ya kita tinggal naikin ke angka 8 ya. Jadi kalau udah mentok ini nggak akan masuk ya. Nah, kalau 10 berarti 10 cm. Oke. Tuh. Nah, teman-teman simpannya sesuai urutan yang mau dipakai ya. Jadi kalau mau ujian yang paling atas itu handscoon bolong ya. Kemudian nah sampai uterusnya biar ketutup dimiringkan. Oke, itu ya alat-alat. Oh ya, ada yang satu lagi ketinggalan. Ini baskom. Jadi baskom ini kita isi cairan klorin ya. Jadi untuk alat-alat yang sudah tidak kita gunakan itu celupkan ke cairan klorin. Nah, biar terus posisi ini teman-teman yang akan melakukan tindakan karena saya tangan dominannya kanan ya kita posisikan di sebelah sini. Kalau yang dominannya kiri berarti di sini ya. Ada yang kidal nggak? Ada. Siapa? Oke, berarti di sini ya enak-enaknya, senyamannya aja ya. Kayak tadi kita ceritanya sudah inform konsen ya ke pasien yang datang dengan suaminya ya. Nah ceritanya ini sudah kembali ke kembali dari toilet ya. Terus, nah posisikan sebelum kita pakai handscoon steril, pasien udah kembali nih dari dari toilet. Lalu kita anjurkan pasien masuk ke ruang tindakan, kemudian jaga privasi pasien. Nanti pas teman-teman ujian, yang pertama kita lakukan baca catatan keperawatan atau catatan medis pasien ya. Kemudian lakukan inform konsen ya. Kemudian jelaskan prosedur ya. Nah, tadi ceritanya saya udah ya menjelaskan prosedurnya. Pasien sudah ke toilet, kemudian kita anjurkan pasien naik ke tempat tidur,
Lalu setelah naik ke tempat tidur, kita selimuti pasien, lalu pasien membuka celananya ya. Jangan lupa jaga privasi pasien. Kemudian kita siapkan peralatan. Sebelum pakai handscoon steril, kita nyalakan lampu sorot ya. Pastikan nanti pas hujan kita pakai kabel panjang biar ini nyala ya. Terus kursi juga senyaman mungkin ya. Lalu kita pakai celemek. Nah, celemeknya cukup enggak? Kemudian ditaliin. Kok susah ditaliinnya? Satu, dua, oke. Jadi biar tidak cuci tangan 6 langkah ya. Ini ceritanya udah cuci tangan biar enggak ini ya. Jadi kita siapkan handscoon-nya itu 2, 1 handscoon bersih, 1 handscoon yang steril ya. Oke, setelah cuci tangan kita pakai handscoon yang bersih ya. Setelah kita pakai handscoon yang bersih, lalu kita duduk. Kemudian pastikan lampu sorot ini ya. Kalau ada yang kelihatan boleh bergeser ya. Kemudian kita posisikan pasien litotomi ya. Lalu kita pasang perlak ya. Permisi Ibu, silakan angkat bokongnya. Oke, diangkat bokongnya. Setelah itu kita ambil kapas sublimat atau kapas cebok 5 ya. Nah, kapas ini harus kalau nggak pakai aqua bides bisa pakai NaCl, bisa pakai air hangat ya. Oke, diperas ceritanya. Langsung ambil 5, simpan di tangan kiri ya. Terus ambil 1, kita vulva-hygiene dulu dari labia mayora yang kiri ya. Kemudian labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, kemudian dari vestibulum sampai ke perineum. Kalau masih kotor, ulangi hal serupa ya. Oke, setelah itu kita lepaskan. Kemudian kita buka bak instrumen steril. Lalu kita pakai ini ya. Misalnya ada hand rub ya. Kemudian ya biasanya kita kalau udah vulva hygiene kita pakai korentan ngambil ininya ya. Tapi karena sekarang di rumah sakit udah nggak pakai korentan, jadi kita pakai hand rub sama 6 langkah ya. 6 langkah. Kemudian setelah itu kita ambil handscoon ya. Hand to hand, gloves to gloves ya. Bagian dalam boleh tersentuh sama kulit kita. Kalau bagian luar sama handscoon-nya ya. Oh ya, pastikan benda-benda perhiasan yang sekiranya akan mempengaruhi kita saat tindakan atau mempengaruhi kesterilan dilepas ya. Terus kita pakai duk bolong ya. Ini duk bolongnya terlalu kecil ya. Kemudian oh ya, jangan lupa tadi sebelum pakai handscoon steril ini dituangkan betadinnya ke kom ya. Jadi kalau udah pakai handscoon steril ya terpaksa nanti harus pakai handscoon steril ganti maksudnya gitu ya, karena udah on ya. Ceritanya udah dicelupin ya, udah dituangkan ini betadin ke kom yang kecil. Setelah itu kita ambil ini bebek ya. Ibu, saya akan memasukkan alat ini, rasanya mungkin kurang nyaman ya, akan terasa nyeri. Untuk mengurangi nyerinya, Ibu bisa tarik nafas dalam seperti ini, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Ulangi jika Ibu merasakan nyeri ya. Siap ya Bu ya. Nah, posisinya gini ya. Ini telunjuk di sini, jempol di sini ya. Oke, tarik nafas panjang Ibu. Oke, yang satu orang boleh midilin satu ke sini biar dekat. Nah, setelah itu kita buka ya. Setelah buka terus, nah, ini udah kelihatan porsionya nih. Kelihatan serviksnya ya. Kalau sudah kelihatan serviksnya, kita lihat ada cairan atau tidak.
Misalnya di situ tampak ada apa namanya keputihan ya atau lendir, kemudian kita ambil tampon tang ya. Tampon tang kita ambil kasa steril, kita bersihkan serviksnya dari lendir. Kita ambil lagi sampai benar-benar bersih ya. Nah, ini nanti tampon tang ini akan digunakan kembali, jadi nggak usah dicelupin dulu ke cairan klorin. Simpennya di sini. Jangan dibalikin ke sini, jangan dulu dicelupin ke cairan klorin, tapi simpen dulu di sini ya. Oke, setelah itu kita ambil sonde uterus, kita celupkan ke betadin ya. Biarkan betadinnya ke bawah, lalu kita masukkan dengan cara seperti ini ya. Masukkan ya. Oke, nah Neng bisa lihat di situ. Nah, ya. Jadi untuk sonde uterus kita pastikan masuk ke uterus. Nah, gini ya. Sampai sini. Oke, kalau sudah kita tarik, lalu kita lihat. Misalnya betadinnya kehapus sampai angka 9. Ini nggak akan kita pakai lagi, kita celupkan ke cairan klorin ya. Oke, tadi kedalaman uterusnya 9 cm, berarti kita inikan dulu ke angka 9, lalu ini kita masukkan ya seperti ini. Nah posisinya masuknya seperti ini ya. Kita masukkan ke serviks atau mulut rahim ya sampai dia mentok. Nah, kalau nanti mah kita nggak bisa ngintip ya. Nah, kalau sudah mentok seperti itu ya, kemudian kita dorong. Nah, nanti video dari temennya bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita tarik tabung inserternya ya. Lalu kita ambil gunting. Lalu kita gunting benangnya tadi 2-3 cm ya. Setelah itu ini nggak akan dipakai lagi, kita celupkan ke cairan klorin ya. Setelah itu kita ambil lagi tampon tang, kita bersihkan dari betadin ya. Atau kalau misalnya ada perdarahan aktif, kita tekan sekitar 60 detik sampai darahnya nggak keluar ya. Oke, ini tidak akan kita gunakan lagi, kita celupkan ke cairan klorin. Setelah itu kita buka kunci spekulum, lalu kita tutup spekulumnya ya, tutup dulu. Oke, setelah ditutup baru kita putar. Ibu saya akan tarik alat ini ya, silakan tarik napas panjang biar ya, kalau ibu merasa sakit. Tarik napas panjang. Oke, ini kita langsung celupkan ke cairan klorin ya. Setelah itu kita ambil lagi kapas sublimat, kita lakukan lagi vulva hygiene seperti yang tadi di awal ya. Kemudian setelah itu kita angkat perlak. Ibu silakan diangkat bokongnya. Nah, kalau sudah digunakan perlaknya balikin ya. Ininya melipatnya dibalik seperti ini. Kemudian kita bantu pasien menurunkan kakinya. Kita bantu pasien untuk menggunakan celana kembali ya. Lalu kita buka handscoon, kita bereskan